Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah, apa kabarnya? Kembali lagi dengan Ustazah Boni. Gimana nih kabar anak-anak ustazah? Semoga anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat dalam proses pembelajaran kita kali ini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang wawancara pada tema 2 dan subtema 3. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa mampu menggali informasi tentang cara merawat tumbuhan melalui wawancara. Nah, yang kedua, siswa mampu menyajikan hasil wawancara tentang perawatan tumbuhan dalam bentuk tulisan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Jadi, diharapkan anak ustazah setelah mengamati video ini, anak-anak ustazah mampu mencari informasi tentang cara merawat tumbuhan menggunakan wawancara. Sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, jangan lupa membaca doa sebelum belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, kalau sudah membaca doanya, kita mulai proses pembelajaran kita kali ini ya. Disimak videonya agar anak ustazah dapat memahami penjelasan ustazah. Hari ini kita akan belajar tentang wawancara pada tema 2, subtema 3. Nah, pernahkah anak-anak ustazah mendengar kata wawancara? Di televisi, setiap acara berita selalu ada reporter yang mewawancarai seseorang untuk mendapatkan suatu informasi. Nah, kalau begitu, apa sih pengertian dari wawancara atau apa sih yang dimaksud dengan wawancara dan bagaimana cara melakukan wawancara? Nah, setelah anak-anak ustazah menyimak video ini, diharapkan anak-anak ustazah mengetahui cara mewawancarai dan mengetahui arti dari wawancara. Apakah anak-anak ustazah sudah siap untuk belajar? Oke, kita mulai ya. Nah, yang akan kita pelajari yaitu adalah pengertian wawancara, yang kedua, pengertian narasumber, yang ketiga, tahap wawancara, yang keempat, kata tanya, dan yang kelima adalah unsur-unsur dalam wawancara. Kita masuk ke pembahasan pertama yaitu tentang pengertian wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nah, ada unsur-unsur dalam wawancara. Unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah wawancara adalah yang pertama itu adalah pewawancara, yaitu orang yang mengajukan pertanyaan atau mewawancarai. Nah, seperti yang gambar ustazah contohkan tadi, seorang reporter yang mewawancarai seorang narasumber. Nah, reporter itu disebut pewawancara. Nah, yang kedua ada narasumber, disebut juga informan, yaitu orang yang memiliki informasi sesuai dengan topik wawancara. Yang ketiga, harus ada topik wawancara dan daftar pertanyaan. Yang keempat, waktu dan tempat wawancara. Nah, selanjutnya tahapan wawancara. Ada beberapa tahap-tahap dalam mewawancarai seseorang. Yang pertama yaitu adalah tahap sebelum wawancara atau tahap persiapan. Yang kedua, tahap saat wawancara atau pelaksanaan wawancara. Yang ketiga, tahap setelah wawancara atau penyusunan hasil wawancara. Oke, akan ustazah jelaskan tahap yang pertama.
Tahap yang pertama adalah tahap persiapan. Hal-hal yang harus disiapkan ketika anak-anak ustazah melakukan tahap persiapan. Yang pertama, siapkan topik atau tema, maksud dan tujuan wawancara. Yang kedua, menentukan narasumber. Yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan menggunakan kalimat yang baik. Nah, itu merupakan hal-hal yang antum harus lakukan pada tahap persiapan. Tahap yang selanjutnya adalah tahap ketika wawancara. Hal yang harus dilakukan ketika tahap wawancara, yang pertama, harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Yang kedua, memperkenalkan diri. Yang ketiga, menyampaikan maksud dan tujuan. Yang keempat, menyampaikan pertanyaan. Dan yang kelima, mencatat dan merekam isi wawancara. Setelah itu, jangan lupa anak-anak ustazah untuk mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Oke, tahap yang terakhir yaitu tahap setelah wawancara. Nah, ketika anak-anak ustazah sudah menyiapkan bahan-bahan untuk wawancara seperti pertanyaannya, dan setelah anak-anak ustazah melaksanakan wawancaranya, hal yang harus dilakukan setelah itu adalah membuat laporan yang berisi hasil wawancara yang telah kita lakukan. Nah, laporan ini berisi pertanyaan beserta jawaban dari narasumber sesuai dengan topik yang kita inginkan. Nah, itu dia 3 tahap dalam wawancara. Nah, untuk membuat suatu laporan ini harus menggunakan kata tanya. Nah, kata tanyanya apa-apa saja sih? Nih, beberapa kata tanya yang dapat digunakan ketika melakukan wawancara dengan narasumber, yaitu kata tanya yang pertama, yaitu apa. Apa digunakan untuk menanyakan benda atau hal atau peristiwa yang terjadi. Kata tanya selanjutnya yaitu siapa. Nah, ini digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku dalam kejadian. Yang ketiga, bagaimana? Nah, bagaimana digunakan untuk menanyakan cara keadaan yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Yang selanjutnya adalah mengapa. Nah, kata tanya mengapa ini digunakan untuk menanyakan sebab terjadinya suatu peristiwa. Yang selanjutnya adalah kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya selanjutnya adalah berapa. Nah, kata ini digunakan untuk menanyakan jumlah. Dan yang terakhir, di mana. Nah, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Nah, itu dia beberapa kata tanya yang digunakan dalam wawancara dan digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara. Berikut contoh wawancara mengenai cara merawat tumbuhan. Assalamualaikum Pak Udin. Waalaikumsalam Santi. Ada yang bisa Bapak bantu? Gini Pak, saya ingin menanyakan tentang cara merawat tanaman. Boleh kan Pak? Boleh, silakan saja. Apa yang ingin kamu ketahui tentang merawat tanaman? Begini Pak Udin, tanaman apa saja yang memerlukan perawatan? Menurut saya sih semua tanaman memerlukan perawatan agar tumbuh dengan baik. Kalau di sekolah ini, siapa yang bertugas merawat tanaman? Tugas merawat tanaman adalah merupakan tugas semua warga sekolah. Namun sayalah yang bertanggung jawab merawat tanaman di sekolah. Lalu mengapa tanaman perlu dirawat, Pak? Tanaman perlu dirawat agar dapat tumbuh dengan baik, sehingga sekolah akan semakin indah. Bagaimanakah cara merawat tumbuhannya, Pak? Agar tanaman tumbuh dengan baik, tentu perlu dipupuk dan disiram. Lalu kapan tanaman sebaiknya dirawat, Pak? Tanaman sebaiknya dirawat setiap hari, misalnya disiram agar tanaman tidak layu. Wah, terima kasih informasinya Pak Udin. Saya jadi lebih tahu cara merawat tumbuhan. Sama-sama Nak, saya juga senang membantu kamu.
Nah, itu tadi contoh wawancara dengan menggunakan kata tanya. Informasi yang telah didapatkan melalui wawancara dapat langsung ditulis dalam laporan wawancara. Nah, untuk tugasnya, anak-anak ustazah silakan buatlah beberapa pertanyaan mengenai cara merawat hewan dan tanyakanlah kepada ibumu. Setelah itu, silakan tulis dalam laporannya ya. Oke, sekian penjelasan Ustazah. Ustazah akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.